Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Listian Jarwati Kusuma. NIM saya 241080234. Lalu saya dari kelas B dengan prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pertama-tama di sini saya ingin mempresentasikan tentang himpunan dan bilangan. Oke. Nah, yang pertama itu adalah himpunan. Himpunan sendiri adalah kumpulan objek atau elemen yang didefinisikan secara jelas dan pasti. Objek di dalam himpunan disebut sebagai anggota atau elemen. Nama himpunan itu biasanya ditulis dengan huruf kapital dan anggotanya itu ditulis dengan huruf kecil. Lalu contohnya itu seperti mahasiswa yang berNIM 1-50 itu masuk dalam himpunan kelas A. Lalu dari 51 sampai 100 akan masuk dalam himpunan kelas B, sampai seterusnya sampai kelas D yang akan dijadikan satu dalam himpunan Perbankan Syariah 2024. Lalu dari Perbankan Syariah 2024 bakal masuk ke dalam himpunan universal, yang dimana himpunan universal ini adalah himpunan yang memuat elemen dari semua himpunan. Lalu dalam konteks ilmu ekonomi, ilmu ekonomi sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan sumber daya alam yang terbatas. Maka dari itu, pembuatan himpunan itu berkonsekuensi dan dari situ pembuatan himpunan harus benar atau prioritas. Oke, lalu selanjutnya itu di sini adalah jenis himpunan. Yang pertama itu adalah himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Dengan contoh seperti ini. Lalu selanjutnya ada himpunan semesta atau dengan lambang seperti ini, di mana himpunan semesta itu adalah seluruh elemen yang sedang dibahas. Lalu selanjutnya ada himpunan bagian dengan lambang seperti ini, yaitu semua elemen himpunan A dan semua elemen yang ada di himpunan A ada di B. Lalu terakhir himpunan ekuivalen dan sama atau jumlah dan anggotanya sama. Lalu ada operasi himpunan, di mana ada yang pertama itu ada operasi gabungan dengan contoh lambangnya seperti ini, yaitu di mana semua elemen dari A atau B atau keduanya. Lalu ada irisan, di mana seperti ini, yaitu hanya elemen yang sama di A dan di B. Lalu ada selisih seperti ini, yaitu elemen di A yang tidak ada di B. Lalu ada yang terakhir itu operasi komplement, yaitu seperti ini, yang artinya semua elemen di U atau yang di gabungan yang tidak termasuk A. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam sistem bilangan, di mana bilangan itu adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Bilangan itu biasanya disimbolkan dengan angka seperti ini sampai seterusnya. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke dalam sistem bilangan. Yang pertama itu adalah bilangan nyata atau real, yaitu bilangan yang digunakan untuk mengukur kuantitas, suhu, jarak, dan lain-lain. Lalu ada bilangan khayalan, di mana bilangan khayalan itu digunakan untuk mencuri akar kuadrat bilangan negatif. Lalu selanjutnya ada bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan dalam bentuk A per B dengan syarat tidak boleh sama dengan nilai 0. Nah, gitu. Lalu ada bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dinyatakan sebagai pecahan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Lalu selanjutnya ada bilangan bulat, yaitu bilangan yang ditulis tanpa desimal atau pecahan. Contohnya itu seperti 1, 2, 3, 0, dan -3. Lalu ada bilangan pecahan, bilangan yang
menunjukkan bagian dari keseluruhan dinyatakan pada bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya kayak 2 per 5, 7 per 10, 4 per 6, dan 10 per 12. Lalu ada bilangan asli, yaitu bilangan bulat yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Contohnya itu kayak 1, 2, 3, 4 dan sampai seterusnya. Lalu ada bilangan cacah, yaitu bilangan bulat non negatif yang dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Contohnya seperti 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Lalu selanjutnya itu adalah bilangan prima, yaitu bilangan bulat yang lebih dari 1 dan hanya dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 sampai seterusnya. Lalu selanjutnya itu ada operasi bilangan, yaitu contohnya itu seperti kaidah kumulatifnya itu yaitu kaidah yang menyatakan urutan penjumlahan atau perkalian dua angka tidak mengubah hasil akhirnya. Contohnya itu seperti 4 tambah 7 11 dan 7 tambah 4 11, atau 3 kali 7 21 dan 7 kali 3 21 kan sama berarti nilainya. Lalu ada kaidah asosiatif, yaitu kaidah yang menyatakan hasil perjumlahan atau perkalian tidak berubah jika anggota dikelompokkannya lagi. Contohnya itu seperti 3 kali 5 kali 4 sama dengan 60, sama aja kayak 3 dikali 5 dalam kurung 5 kali 4 sama dengan 60, nilainya pun tetap sama. Lalu ada kaidah pembatalan, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa jika A tambah B sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. Nah, lalu jika A kali C sama dengan B kali C, itu maka A sama dengan B. Nah, contohnya itu kayak 5 tambah 9 sama dengan B tambah 6 jumlahan. Lalu ada 8 tambah 9 sama dengan B kali 9. Nah, lalu yang terakhir itu ada kaidah distributif, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa perkalian suatu suku dengan jumlah suku dalam tanda kurung dapat dipecah menjadi perkalian dengan masing-masing suku lalu dijumlahkan. Contohnya itu kayak 5 dalam kurung 5 tambah 9 sama dengan 5 kurung 5 tambah 5 kurung 9 tambah sama dengan 25 tambah 45 yang hasilnya 70. Kalau mau lebih jelas nanti bakal ditulis di bawah ini. Lalu dan lagi, operasi bilangan itu kan mencangkup perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar, dan logaritma. Contohnya itu seperti data nasabah bank yang mencangkup sistem bilangan gabungan dan irisan. Nah, yang dimana kita ambil contohnya A besar kapital, yaitu sama dengan nasabah tabungan, lalu B nasabah deposito, yang bisa kita analisis. Semisal kalau dengan gabungan A digabung dengan B itu sama dengan nasabah prioritas atau punya dua produk. Kalau A dikurang dengan B, yaitu nasabah tabungan itu ditawari deposito, atau B dikurang A itu nasabah deposito yang ditawari kartu ATM. Nah, kalau kurang jelas itu nanti bakal saya taruh contohnya di sini. Sekian video video menjelaskan dari saya. Misal terlalu kecepatan atau kurang jelas mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.